Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam jumpa dengan Suluh Berkah Channel. Kali ini bimbingan rohani di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi Sosial PMKS Dinas Sosial Provinsi Jawa Timur yang ada di Jalan Pahlawan Sidoarjo, dengan materi bimbingan kezaliman beserta kerugiannya. Bagi Anda yang baru bergabung dengan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahim kita. Selamat menyimak dan menyaksikan. Alhamdulillah, Allahumma sholli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man irtadah, amma ba'd. Alhamdulillah, hari ini kita masih dikasih sehat sekaligus sempat untuk melaksanakan sholat asar berjamaah. Maka apapun yang kita lakukan pada sore hari ini dengan melaksanakan sholat asar berjamaah di waktu awal ini, mudah-mudahan ini sesuai dengan apa yang dijanjikan oleh Rasulullah, bahwa amal yang paling utama adalah sholat seperti ini. Amal yang paling dicintai oleh Allah adalah sholat yang seperti ini. Amal yang paling mendekatkan ke surga adalah sholat yang kita kerjakan seperti ini. Karena ketika Rasulullah ditanya oleh sahabat, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang paling Allah cintai? Ayyul amali afdalu, amal apa yang paling utama? Ayyul amali aqrabilal jannah, amal apa yang paling mendekatkan ke surga? Maka tiga pertanyaan itu jawaban yang pertama adalah as-sholatu ala waktiha, sholat yang dikerjakan di awal waktu seperti ini. Saat awal masuk kemudian diazani, maka ini adalah yang paling istimewa, yang sekaligus apa yang kita lakukan ini mudah-mudahan menjadi saksi malaikat siang dan malaikat malam, yang di waktu asar ini malaikat siang dan malaikat malam itu berkumpul. Maka ketika ditanya oleh Allah, mudah-mudahan kesaksian malaikat itu bahwa malaikat meninggalkan kita semua, kita dalam keadaan sholat. Begitu pula ketika malaikat datang, kita pun dalam keadaan sholat. Sholat apa yang perlu kita jaga seperti ini adalah sholat asar dan sholat subuh. Hari ini saya akan menyampaikan materi dari kitab Riyadhus Shalihin tentang larangan berbuat zalim dan perintah untuk mengembalikan apa saja yang diambil secara zalim. Apa itu zalim? Zalim itu adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Sekali lagi, apa itu zalim? Zalim adalah meletakkan sesuatu tidak pada tempatnya. Kemarin kita sudah menyinggung contohnya apa kemarin? Kopiah ditaruh di kaki. Kopiah itu mestinya ditaruh di mana? Ditaruh di mana? Kopiah itu mestinya ditaruh di kepala. Maka orang yang adil adalah wad'u syai' fi mahalli, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Kopiah ditaruh di kepala, kalau sepatu ditaruh di kaki, kalau celana ditaruh di bawah utul, kalau di atas utul apa namanya? Bisa baju, bisa kaos. Nah, segala sesuatu yang ditaruh tidak pada tempatnya itu disebut dengan zalim. Berbicara tentang zalim, Allah Subhanahu wa taala menegaskan, a'udzubillahi minasyaitonir rajim, malil zalimina min hamim wala syafi'i wala malil zalimina min hamim wala syafi'i yuta. Maka apapun yang dilakukan oleh orang-orang yang zalim, maka orang-orang yang zalim tidak memiliki seorang teman pun, maupun teman setia, maupun penolong yang diterima. Maka sungguh orang-orang yang zalim itu adalah orang yang sangat rugi. Apapun yang tidak meletakkan pada tempatnya itu namanya zalim. Allah sudah menjadikan siang untuk
bekerja, malam untuk istirahat, dibalik. Malam semalam suntuk, tidak tidur karena begadang. Apakah begadangnya itu sekedar ngobrol atau berbuat maksiat atau sekedar ngopi di kafe sehingga semalam penuh itu tidak tidur, sementara siang hari tidur terus dari pagi hingga maghrib, tidur terus? Maka orang yang seperti ini disebut dengan orang yang zalim, tidak menaruh kesempatan hidupnya sesuai dengan apa yang Allah tetapkan. Karena Allah menjadikan siang untuk bekerja, malam untuk istirahat. Makanya malam itu kan gelap. Dengan gelap itu supaya tidak kelayapan kemana-mana. Dengan siang, dengan sinar matahari supaya mata ini bisa melihat untuk mengerjakan segala sesuatu tanpa menggunakan lampu. Lah, berkaitan dengan itu pula, wa ma lizzalimin min nasir, dan orang-orang yang zalim tidak memiliki seorang penolong pun. Karena itulah Rasulullah SAW menegaskan bahwa takutlah kepada kezaliman, karena kezaliman itu adalah kegelapan pada hari kiamat. Ittaquz zulma fa inna zulma zulmatu yaumal qiyamah. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim. Ittaquz zulma, takutlah dengan kezaliman, karena kezaliman adalah zulmatun yaumal qiyamah, adalah kegelapan pada hari kiamat. Kenapa? Pada hari kiamat itu adalah hari Allah menegakkan keadilannya. Kemarin sudah kita singgung bahwa kita tidak cukup selamat di akhirat itu hanya dengan jaga sholat, jaga puasa, jaga zakat. Karena satu ketika Rasulullah bertanya, tahukah engkau orang yang bangkrut pada hari kiamat? Dan pertanyaan itu ditujukan kepada sahabat, dan sahabat menjawab, orang yang bangkrut itu adalah orang yang tidak punya uang dan tidak punya harta. Tapi Allah menjawab bahwa orang yang bangkrut itu adalah orang yang datang pada hari kiamat dengan pahala sholat, pahala puasa, pahala zakat, tapi dia juga datang dengan apa? Mulut suka menyakiti orang. Suka apa lagi? Suka menuduh sana sini. Suka apa lagi? Suka makan harta yang haram. Suka apa lagi? Suka membunuh, menumpahkan darah. Suka apa lagi? Suka menyakiti dan suka yang lain, yang itu merupakan bentuk kezaliman orang itu terhadap orang lain. Maka apa yang terjadi? Orang-orang yang ia zalimi menuntut keadilan kepada Allah hingga kemudian diambil pahala sholat. Pahala sholat habis, diambil pahala puasa. Pahala puasa habis, diambil dari pahala zakat. Pahala zakat, puasa, dan sholatnya habis, maka dimasukkan sebagai dosa. Dan inilah yang kemudian disebutkan bahwa orang-orang yang berbuat zalim kepada orang lain, kepada sesama, kepada makhluk Allah, baik manusia maupun makhluk Allah yang lain ataupun alam semesta, maka semua itu akan menanggung resiko. Siapa yang berbuat zalim akan mengalami kegelapan pada hari kiamat. Karena itu Allah memerintahkan ittaquz zulma, takutlah kalian pada kezaliman, fa inna zulma, karena sesungguhnya kezaliman, zulumatun yaumal qiyamah, adalah kegelapan pada hari kiamat. Dan kemudian wattaqu syuhha, dan takutlah pada sifat yang kikir, medit. Kenapa? Fa inna syuhha, karena kekikiran, ahlaka pada keluargamu, mangkana qablahum, adalah akan telah membinasakan umat-umat sebelum kamu. Jadi kekikiran itu telah membinasakan umat-umat sebelum umat Rasulullah. Siapa? Di antaranya adalah Qarun. Qarun itu orang yang kaya raya, saking kaya rayanya sehingga orang yang kaya kemudian orang menemukan harta yang terpendam disebut dengan menemukan harta karun. Karun kita kata Qarun, dan Qarun itu adalah orang yang sangat gigir, yang sangat pelit,
yang tak peduli pada sesama, yang kemudian Qarun ini dibenamkan bersama hartanya dan habis sudahlah. Dan hamalahum sifat kikir itu akan membawa mereka, menyebabkan mereka ala safaku dima'ahum, maka orang-orang yang kikir itu menyebabkan menumpahkan darah, wastahallu maharimahum, dan menghalalkan apa yang diharamkan pada mereka. Maka sikap kikir itu akan menghalalkan segala cara. Karena itulah pada kesempatan ini tidak ada pilihan, senantiasa berbuat adil, menghindarkan berbuat zalim, hingga mudah-mudahan Allah senantiasa menyelamatkan hidup dan kehidupan kita. Setiap hak-hak itu tentu ada kewajiban. Orang yang hanya menuntut hak tapi tidak melaksanakan kewajiban itu juga zalim. Artinya apa? Orang bekerja sudah dikasih tugas tapi tidak dikerjakan tugasnya, tapi kalau kemudian hanya minta upah saja. Misalkan ada orang buruh macul, sehari mestinya dia mencangkul, tapi dia tidak pernah mencangkul, mengerjakan apa yang dicangkul, tapi kemudian saatnya bayaran dia nagih bayaran, maka itu juga orang yang zalim. Apapun bentuk kezaliman adalah kerugian, dan setiap kezaliman adalah kegelapan pada hari kiamat, karena sesungguhnya hanya orang-orang yang zalim adalah orang yang merugi. Maka mudah-mudahan dalam kesempatan yang sangat singkat ini, mudah-mudahan kita ini mampu berbuat adil, meletakkan segala sesuatu pada tempatnya. Dan apa keadilan yang perlu dijalankan oleh penerima manfaat? Apa keadilan yang dijalankan oleh penerima manfaat? Apapun program-program yang telah dijadwalkan di Balai Pelayanan dan Rehabilitasi ini diikuti, itu berarti telah berbuat adil. Tapi jikalau kemudian tidak mengikuti kegiatan yang telah dijadwalkan, maka itu sama dengan zalim, menganiaya dirinya sendiri yang tidak meletakkan sesuatu pada tempatnya. Mudah-mudahan Allah membimbing kita di jalan yang benar, jalan yang Allah menyelamatkan hidup dan kehidupan kita, selamat dunia, selamat pula di akhirat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad walhamdulillahirabbil alamin. Ya Allah, kami sadar ya Allah, cepat atau lambat kami akan meninggalkan dunia ini. Waktu begitu cepat, tak terasa usia sudah sedemikian panjang. Tapi ternyata perasaan dalam hidup ini baru kemarin kami bertumbuh kembang. Karena itulah ya Allah, waktu di dunia yang amat cepat pasti akan kami tinggalkan. Saat kami meninggalkan dunia ini, maka bimbinglah kami untuk tetap istiqomah di jalan yang Engkau ridhai. Dan bimbinglah kami ya Allah dengan akhir hidup yang husnul khotimah. Manakala kami berbuat salah, manakala kami berbuat dosa, manakala banyak kekhilafan yang menumpuk dalam diri kami, maka izinkanlah kami, berilah kami rizki untuk mampu bertaubat sebelum maut menjemput. Karena itulah ya Allah, bila ada orang yang salah yang kami zalimi, maka izinkanlah kami untuk meminta maaf, untuk minta dihalalkan apapun bentuk kesalahan, kekhilafan dan dosa yang kami lakukan pada mereka. Dan bimbinglah kami ya Allah untuk mengisi hidup-hidup kami dengan amal ibadah kami, dengan amal soleh kami, dengan amal kebajikan kami, agar kami kelak tidak merugi. Dan bimbinglah kami ya Allah untuk mantapkan hati kami tetap membawa iman dengan kalimat tiada Tuhan yang berhak disembah kecuali Engkau ya Allah, dan Nabi Muhammad adalah utusanmu. Dan bimbinglah kami untuk tetap menjadi umat Rasulullah Muhammad SAW, baik di dunia maupun di akhirat. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin.
Kami ucapkan terima kasih atas atensi kebersamaan Anda lewat channel ini. Sebelum tinggalkan channel ini, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen untuk keberlanjutan dari tali silaturahmi kita. Sampai jumpa kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.